Shalom, sidang jemaat GKT Sina yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa malam bersama dengan keluarga kita masing-masing dengan panduan daripada tayangan YouTube ini. Mari kita bersekutu melayani Tuhan melalui doa-doa kita. Mari kita memuji Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, supaya menerima firman-Mu dengan sukacita. Kami boleh mengerti akan nasihat firman-Mu. Terlebih lagi kami mau mentaatinya, menghidupinya dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyambut perenungan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Ulangan 6. Kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Saudara. Ulangan 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhanmu, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya. Apa yang dapat kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini, sehingga apa yang kita lakukan kita pun mengerti. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan hari ini ada satu perintah yang saya mengira kita semua sebagai orang Kristen mengenal hukum ini. Ini hukum kasih atau hukum yang utama dan yang pertama di dalam pengamalan iman kita sebagai orang yang percaya, yaitu mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan, yang nantinya itu akan menolong kita bagaimana kita dapat bersikap kepada sesama. Orang yang mengasihi Tuhan memiliki dasar hidup untuk bisa mengamalkan kehidupan yang mengasihi sesama. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, maka ini adalah satu bagian pengajaran iman yang harus senantiasa hidup dan ada tumbuh di tengah-tengah kehidupan umat percaya. Di tengah-tengah kehidupan umat percaya dalam pengertian baik sebagai pribadi, kalau di dalam ulangan 6 ini secara spesifik juga dikatakan itu hidup di dalam kehidupan rumah tangga orang percaya. Maka ada istilah di sana, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi bukan hanya kita, tetapi keturunan kita juga mewarisi iman percaya kita itu. Kita semua hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara, saya memberikan satu topik atau tema bagi perenungan pada malam hari ini, yaitu pendidikan takut akan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita ingin dan rindu rumah tangga kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Dan di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 7 secara khusus memberikan satu petunjuk buat kita. Bagaimana rumah tangga kita dapat dibawa dekat kepada Allah. Yaitu ajarkan iman itu kepada anak-anak kita.
Saudara kasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini pakai istilah Inggris ya, everywhere, every time. Dimanapun, kapanpun. Kita membicarakan apa? Hukum Allah. Kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Kita terus ajarkan itu dalam kehidupan ini. Baik bagi kita sendiri maupun bagi keluarga kita. Ajarkan itu secara berulang-ulang, tanpa jemu-jemu. Tidak ada kata bosan untuk mengenal, untuk belajar, untuk diajar oleh firman Allah. Karena dengan mengenal dan diajar akan firman Allah, kita tahu akan kebenaran. Sekalipun itu belum menjamin seseorang akan menjadi taat. Tetapi dalam bagian ini, tekanannya jelas. Ajarkan itu secara berulang-ulang supaya itu dikenal dan tentunya itu perlu diamalkan dalam kehidupan kita. Kita ingin dekat dengan Tuhan. Kita ingin anak-anak kita juga dekat dengan Tuhan. Dimulai dari mana? Dari diri kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan lebih mudah mengajarkannya kepada orang lain, supaya mereka juga dekat pada Tuhan. Kita ingin anak-anak kita dekat dengan Tuhan, maka kita sebagai orang tua harus menjadi contoh dalam hal ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan kehidupan orang-orang yang taat akan perintahnya. Kalau engkau terus-menerus membicarakannya, itu memiliki arti bahwa engkau juga terus-menerus mengusahakannya, menyatakannya dalam kehidupanmu. Saudara, mari tidak jemu-jemu kita terus mengenalkan, mengajarkan cinta kasih Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan ini. Dimulai dari diri kita. Kita menjadi teladan iman. Di sana kita juga dapat menjadi pewaris, mewarisi iman yang benar itu. Kita dekat dengan Tuhan akan menjadi satu teladan yang indah bagi banyak orang. Terkhusus dan terlebih bagi rumah tanggamu. Saya rindu para orang tua jemaat GKT Sine Batu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sehingga anak-anak ataupun jemaat anak di GKT Sine Batu ini juga hidupnya terbangun mengarah kepada kehidupan yang dekat akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kita sekalian. Tuhan memberkatimu sebagai orang tua dalam kehidupan yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati anak-anakmu sehingga mereka terus hidup di dalam Tuhan dan memiliki masa depan yang baik yang dapat memuliakan Allah, membanggakan rumah tanggamu, membanggakan gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki tradisi hidup berumah tangga sebagai keluarga yang takut akan Tuhan. Sebagaimana kebiasaan orang Israel yang mengajarkan Taurat di tengah-tengah kehidupan sehari-hari mereka. Dimulai dari hidup rumah tangga mereka. Biarlah ya Bapa, pada saat ini kami sebagai orang percaya, keluarga yang percaya kepada Tuhan, juga memiliki persekutuan rohani di tengah-tengah kehidupan berumah tangga kami. Sehingga kami sebagai orang tua dapat mengajarkan iman percaya kami kepada Tuhan itu juga kepada anak-anak kami. Kami juga boleh menjadi contoh di tengah-tengah kedekatan kami dengan Tuhan bagi anak-anak kami. Tuhan berkatilah rumah tangga demi rumah tangga jemaat GKT Sine Batu, supaya mereka terus bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah bagi Kristus. Rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang harmonis, yang diberkati Tuhan dan dapat menjadi berkat
bagi lingkungan di mana kami berada. Karena setiap waktu dan dimanapun ya Tuhan, kami terus secara berulang-ulang mengajarkan hukum kasih, perintah Tuhan itu. Dan kami menerapkannya dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyambut renungan firman Allah ini. Amin. Selalu sertamu, ku datang menghampirimu Tuhan, ku ku puji Kau, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar
suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita masuk di dalam persekutuan doa syafaat kita. Sebagaimana perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing, supaya keluarga kita semakin dekat dengan Tuhan. Keluarga kita mengenal cinta akan Tuhan, mengalami cinta Tuhan, dan boleh bertumbuh di dalam Kristus dan kuat oleh karena iman kita. Mari kita berdoa untuk rumah tangga kita, supaya pendidikan iman itu boleh dinyatakan di tengah-tengah rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk agenda besar bagi gereja kita, GKT Sine Batu. Hari Minggu akan dilaksanakan rapat kerja tahun 2025. Kita doakan supaya rapat ini boleh berjalan dengan efektif dan efisien. Mungkin memakan waktu agak panjang, tetapi semuanya tidak sia-sia, akan melahirkan rencana kerja, keputusan-keputusan penting bagi pertumbuhan rohani spiritual di tengah-tengah gereja ini. Kita doakan untuk tema yang akan diangkat, yaitu connected, keterhubungan, membangun hubungan satu dengan yang lain, dengan Tuhan, hubungan satu dengan yang lain, dengan sesamanya. Biarlah itu terwujud melalui program-program, baik program gereja, program majelis, maupun program komisi-komisi. Semuanya boleh terintegrasi untuk membangun gereja yang terhubung dengan Allah dan juga gereja yang terhubung dengan sesamanya. Mari kita doakan untuk pokok doa dan agenda penting ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Amin. Kita doakan di dalam raker atau rapat kerja tahun 2025 GKT Sine Batu, kita akan menggunakan lokasi El Barak atau tempat retreat milik Bapak Aki. Kita doakan supaya tempat ini menjadi tempat yang baik untuk kita menjalankan rapat sepanjang hari. Kita doakan juga untuk Loseroni yang akan menjadi moderator bagi jalannya acara. Kita doakan hamba Tuhan dan penatua selaku panitia pelaksana dapat mempersiapkan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua dengan hikmat, memberkati kita semua dengan sehat dan kuat. Kita doakan seluruh peserta yang terdiri dari pengurus komisi, penatua, dan seluruh hamba Tuhan. Kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias dan penuh sukacita. Mari kita berdoa untuk hal ini.
Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk panitia Natal yang sudah dibentuk. Yang pertama koordinator atau ketuanya adalah Bapak Herdi yang nantinya akan menunjuk tim kerja yang akan menolong dia boleh mempersiapkan, mengawal jalannya pelayanan, perayaan Natal dan Tahun Baru. Kita doakan supaya Bapak Herdi dapat memilah dengan baik siapa-siapa yang akan terlibat di dalam kepanitiaan dan akhirnya juga dapat mengerjakan pelayanan Natal dan juga Tahun Baru ini dengan sebaik-baiknya. Kita doakan untuk hal ini. Mari kita berdoa. Amin. Saudara, kita juga berdoa menyerahkan untuk jemaat kita yang saat ini bergumul dengan kesehatan mereka atau bergumul di tengah-tengah masa usia lanjutnya. Kita berdoa untuk Ibu Hartati, kita berdoa untuk Ibu Goekti, berdoa untuk Ibu Maria Setiawati yang sedang mempersiapkan diri untuk operasi kakinya. Kita juga doakan untuk Bapak Sugihin yang sedang rawat jalan di rumah. Kita berdoa untuk Ibu Meti, ayah daripada Ibu Winda. Kita doakan untuk setiap orang tua yang ada di tengah gereja kita, Maklim, Bapak Yap yang saat ini ada di Surabaya. Kita doakan segenap orang tua di tengah gereja kita supaya Tuhan memberkati mereka dengan caranya yang ajaib di tengah kesendirian, kesepian mungkin ataupun dalam pergumulan jasmania yang sedang melemah. Tuhan menolong saudara-saudara kita ini. Mari kita membawa doa para orang tua kita ke dalam tangan Tuhan dan juga mereka yang sedang bergumul dengan kesehatannya. Supaya Tuhan menolong mereka. Mari kita berdoa. Amin. Kita juga mendoakan untuk generasi muda di tengah gereja kita, supaya mereka terus hidup dekat dengan Allah, dan kedekatan mereka dengan Tuhan itu boleh terus terjaga sampai mereka dewasa, sampai mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin bagi gereja kita di tempat ini. Mereka akan meneruskan kepemimpinan di tengah-tengah gereja kita di tempat ini. Tuhan boleh menyertai, menolong mereka, mencapai cita-cita yang baik, dan juga menjaga mereka hidup di dalam jalan Tuhan. Mari kita berdoa untuk generasi muda di tengah gereja kita. Khususnya kita berdoa untuk Joshua Community selaku komisi pemuda remaja di tengah gereja kita. Supaya mereka dapat melaksanakan pelayanan muda-mudi di tengah-tengah gereja kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini.
Amin. Saudara, mari kita juga bersatu di dalam doa kita. Di tengah pergumulan kita masing-masing, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan menolong, menyertai setiap kita. Apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, datang kepada Dia. Kiranya pergumulan yang terjadi tidak membuatmu jauh daripadanya, tetapi sungguh ini menjadi momen yang baik untuk engkau semakin dekat dan semakin mengandalkan Tuhan, semakin berpaut kepadanya, karena Ialah sumber berkat, sumber kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa untuk pergumulan hidup kita masing-masing, untuk pergumulan keluarga kita masing-masing. Kita bawa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan untuk setiap pergumulan yang ada di antara kami. Engkau tahu ya Tuhan. Persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan rumah tangga, masa depan kami, masa depan anak-anak kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan janji-Mu bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa. Engkau Allah yang memelihara setiap kami. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, berkatilah kami. Kami menyatukan setiap doa dan mohon kami ke dalam tangan-Mu. Demikian juga bangsa dan negara kami yang boleh bersyukur oleh karena Tuhan memberkati kami dengan pemimpin yang baru. Dengan dilantiknya Bapak Presiden Prabowo bersama wakil dan juga kabinet kerja dan kabinet merah putih yang menolong jalannya pemerintahan sebagai para menteri. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu setiap pemimpin bangsa kami ini. Kami juga menyerahkan untuk pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung di bulan depan. Kiranya Tuhan juga menolong memberkati, jauhkan dari segala hal yang tidak baik, ketidakjujuran, ketidakadilan. Hingga lahir para pemimpin yang cakap, pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik untuk membawa bangsa dan negara ini lebih maju dan lebih sejahtera. Tuhan, kami menyerahkan setiap doa dan mohon kami, doa dan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap keluarga dari keluarga besar, jemaat GKT Sinebatu. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berkat, keharmonisan, berkat sukacita. Berkati setiap keluarga kami ya Tuhan, di tengah usaha pekerjaan, mencari rezeki, Tuhan membuka jalan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Amin. Demikian persekutuan doa malam bersama dengan keluarga kita masing-masing selesai. Kita bertemu kembali di bulan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.